Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk memperbaiki blender portable ya. Ini blender portable SX7001 ya. Ini rusaknya tidak mau menyala teman-teman. Kalau ditekan tombolnya ini cuman kedip 3 kali, terus nggak mau nyala. Terus kalau di on kan, ini cara meng-on-kannya itu ditekan 2 kali teman-teman. Nah, cuman nyala merah aja indikatornya dan motornya tidak bergerak sama sekali. Terus saya coba cas ya. Ini ada port casnya tipe micro USB. Nah, pada saat dicas juga indikator cas tidak menyala sama sekali teman-teman. Nah, jadi nggak mau nyala sama sekali ya. Maka dari itu sekarang saya mau coba buka ini. Sepertinya kalau di analisa saya ini rusaknya di modulnya ya, modul casnya. Mungkin karena lama tidak dipakai dan didiamkan ya, baterainya jadi drop dan merusak komponen bagian dalamnya. Nah, jadi itu kelemahan dari komponen elektronik yang menggunakan baterai cas ya. Kalau lama didiamkan, saat kondisi baterai kosong ya, dibiarkan lama, nanti dia jadi rusak. Biasanya kerusakan seperti ini juga terjadi di mic wireless itu ya. Saat tidak digunakan, disimpan lama, baterainya tidak dilepas ya, jadi merusak komponen yang ada di dalamnya dia. Oke deh, ini sudah terlepas. Nah, ini kelihatan ya, dia pakai baterai Li-ion. Ini Li-ion yang 2000 mAh. Tegangannya berapa ya? Nah, ini tegangannya 4,2 volt teman-teman. Dan ini modulnya, kita coba lepas. Nah, ini dia modulnya seperti ini. Jadi ini IC cas, yang ini apa yang ini ya? Ini sepertinya. Yang ini IC cas, ini drivernya, ini driver untuk si apa ini? MOSFET ya, MOSFET untuk penggerak motor. Nah, sekarang mau saya coba suntik pakai tegangan baterai. Ini baterai Li-ion juga, cuman tegangannya dia lebih kecil, 3,7 volt. Ini yang kemarin saya gunakan untuk membuat center cas itu ya. Ini mau saya paralel tegangannya ke sini untuk mencari tahu apakah blendernya mau bekerja apa tidak. Jadi ini yang ground ke ground, min ya, yang min ke kabel hitam. Ini out min dan out plusnya kita ambil. Nah, kemudian ini out plus ke plus baterai. Oke, sekarang kita coba on kan ya teman-teman. Nah, mau menyala teman-teman. Sebentar. Oke teman-teman, tadi berhasil nyala sebentar,
terus mati lagi. Mungkin karena baterai ini saya hubungkan ke blender ini melalui modul cas ini ya, yang mana modul cas ini arus maksimalnya cuma 1 ampere teman-teman. Bisa jadi ini lebih dari 1 ampere memerlukan arus. Nah, maka dari itu saya lepas ini baterainya, dan ini baterai aslinya saya lepas juga. Ini mau saya coba cas ya sebentar. Terus sekarang kita coba hubungkan langsung aja ya teman-teman. Ini ke plusnya yang ini ya. Kemudian ini minnya. Ya, sudah terhubung. Sekarang kita coba. Ya, teman-teman, cara menghidupkannya, tekan tombolnya 2 kali. Nah, berhasil teman-teman menyala. Nah, jadi ini rusaknya karena baterai drop ya teman-teman. Dan coba kita cas apakah dia mau apa tidak ya. Nah, dan indikator casnya tidak menyala teman-teman, harusnya menyala merah ya. Jadi ya, ternyata ada yang rusak teman-teman. Nah, ini bagian soket casnya terlepas PCB-nya. Nah, seperti ini ya. Wah, ini udah lepas teman-teman. Nih. Dan ini yang menyebabkan aliran listrik tidak mau masuk ya ke modulnya, sehingga blender ini mati. Ukur dulu baterainya apakah masih ada tegangan yang tersimpan apa enggak. Nah, sudah sangat drop teman-teman. Tegangannya cuma 2,8 volt, sedangkan ini kapasitasnya sampai 4,2 volt teman-teman. Oke, kalau begitu kita perbaiki dulu bagian soket cas ini ya. Ini groundnya, ini VCC. Nah, ini kita lepas aja dulu ya teman-teman, kabel ke motornya. Ini motor min dan motor plus, ini lepas saja dulu biar kita ngerjainnya jadi lebih gampang teman-teman. Nah, baterai ini juga kita lepas saja teman-teman. Ya. Nah, ini posisinya seperti ini ya. Seperti ini. Yang kanan dia malah ke jalur ground ya, yang kanan ini ground, yang kiri PCC. Ini jalur PCC, ini jalur ground. Oke deh, biar nggak bingung ya, ini mau saya sambung pakai kabel dulu bagian kaki dari soket ini ya, soket cas ini. Nah, ini bersihkan dulu dari bekas timah dan jalur PCB yang nempel ini ya. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan 2 buah kabel ya untuk menjumper
pin dari soket cas ini ya. Ini mau saya pasang di pin paling kanan dan pin paling kiri. Jadi ini mau saya kasih timah dulu. Pinnya ini ya kasih timah, ini juga kasih timah. Oke. Nah ini nyoldernya harus teliti ya teman-teman, biar nggak ngesot. Diambil dua pin kanan dan dua pin kiri juga nggak apa-apa sih teman-teman, karena ini fungsinya cuma untuk ngecas saja ya, nggak ada masuk data. Ini juga biar jadi lebih kuat, saya cas ke dua pin kanan dan dua pin kiri, jadi yang tengah-tengah yang nggak kepake. Nah ini sekarang mau saya solder pin yang sini. Nah ini sekarang mau saya solder ya, setelah saya pasangnya kabel. Jadi seperti analisa kita tadi, kabel yang kanan ini, yang sebelah kanan ke ground, yang sebelah kiri ke PCC, yang kiri ke atas sini. Kemudian yang kanan ke ground yang di bawah sini. Nah ini sudah tersolder. Wah sama aja ini teman-teman, nggak mau nyala ya indikator casnya. Oke teman-teman, ini blendernya sudah menyala ya seperti tadi. Terus kita tahu soket casnya lepas, rusak ya. Dan tadi saya akan pakai kabel pendek ya untuk menyambungnya. Sekarang saya ganti pakai kabel yang agak panjangan. Nah jadi setelah saya coba berkali-kali, ini saya kasih tegangan dari casan HP juga yang 5 volt itu ya, tetap indikator cas tidak menyala. Jadi analisa saya ini blok casnya yang rusak ya teman-teman, karena mungkin lama diam ya. Dan sebagai jurus terakhir ya, saya akan menggunakan modul cas ini untuk mengisi baterainya. Nah jadi kelemahannya hanya saat kita menggunakan blender ini, jangan sambil dicas ya teman-teman. Nah itu aja kelemahannya. Jadi ini mau saya lepas lagi ya kabelnya. Nah ini kan ini blok casnya segini ya. Jadi kabelnya tidak saya hubungkan ke blok cas ini lagi, melainkan saya hubungkan ke sini teman-teman, ke modul cas TP4056 ini ya. Nah ini posisinya seperti ini. Yang ini kita samakan aja posisi soket casnya. Jadi yang di kanan ini ke min, yang di kiri ke plus. Teman-teman. Oke, ini bisa kita potong nih yang lebih dikit. Nah, sebelum dipasang ke blender ini mau saya coba kasih
tegangan dulu ya teman-teman. Nah, ini menyala ya. Jadi ada daya listrik yang masuk ke sini. Oke, baru sekarang bagian B+ dan B- nya kita solder ke baterai ini teman-teman. Sama ya, kita gunakan kabel ya teman-teman. Yang merah ke B+, kemudian yang hitam ke B- ya. Oke, selanjutnya yang hitam ke min baterai, yang merah ke plus baterai. Ya. Selanjutnya baru soket cas ini kita solder di PCB-nya ini teman-teman. Di sini ya. Jadi supaya dia bisa kita cas dari luar ya. Ini harus dipasang di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadinya seperti ini ya. Ini karena ada PCB yang terkelupas, jadi rencananya mau saya kasih lem ya teman-teman biar kuat. Tapi sebelum itu mau saya coba dulu ini modul casnya menyala atau tidak ya kalau saya kasih tegangan. Nah, ini menyala merah teman-teman. Ini dia kalau merah dia lagi dalam mode pengisian baterai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang tinggal saya rapikan. Oke, sekarang saya kasih lem bakar ya teman-teman. Oke, sekarang kita rapikan ya teman-teman. Sekian video tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Jumpa lagi pada video saya selanjutnya. Terima kasih.